Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengecek barang bukti sekoci yang digunakan 4 penumpang KMP Tunujaya untuk menyelamatkan diri. Pengecekan dilakukan untuk mencari penyebab pasti tenggelamnya KMP Tunujaya di Selat Bali. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT melakukan pertemuan dengan tim SAR gabungan di posko kemanusiaan tenggelamnya KMP Tunujaya Pratama di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Usai pertemuan, KNKT juga mengecek barang bukti sekoci yang digunakan 4 penumpang kapal untuk menyelamatkan diri. Sekoci ini kemudian dibawa ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selain sekoci, KNKT sebelumnya juga sudah memeriksa sejumlah barang bukti termasuk dokumen kapal untuk mengetahui penyebab kapal tenggelam yang hingga kini sudah menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Pertemuannya kan banyak barang-barang dari penumpang dan sudah sebagian dibawa ke Ketapang. Kemarin juga kita sampaikan untuk warga penumpang dilihat dulu, nanti setelah kita selesai untuk kita gunakan untuk identifikasi oleh tim DBI, kemungkinan ada rambut, ada apa yang bisa dipakai untuk DNA. Sementara itu, tim SAR hingga saat ini masih melakukan pencarian 27 penumpang kapal yang masih hilang. Pencarian juga diperluas untuk menemukan bangkai kapal yang diduga kuat bergeser sekitar 800 meter dari lokasi awal kejadian di kedalaman 60 meter. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Penyisiran bawah laut oleh tim SAR mendapatkan titik terang. Objek diduga kuat bangkai KMP Tunu Pratama Jaya berhasil terdeteksi. Pemirsa, setelah memperluas pencarian, tim SAR berhasil mendeteksi objek bawah laut yang diduga kuat sebagai bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Sehingga tim SAR langsung melakukan menjalankan tugasnya untuk mencari benda di kedalaman 40 hingga 60 meter di bawah laut yang ditemukan 1 hingga 2 mil dari lokasi kapal tenggelam. Deteksi benda dilakukan menggunakan citra sensor milik Dinas Navigasi Kementerian Perhubungan. Spesifikasi benda seperti yang kita saksikan berbentuk panjang dan lebar tadi, pemirsa. Dan informasi dari Kepala Basarnas Marsya TNI Muhammad Syafi'i dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI bahwa diduga itu adalah dari KMP Tunu Pratama Jaya. Dalam rapat dengan Komisi 5 DPR RI kemarin, Kepala Basarnas Marsikal Madya Muhammad Syafi'i menceritakan penemuan objek di bawah air yang diduga bangkai KMP Tunujaya. Objek tersebut terdeteksi memiliki panjang 50 hingga 60 meter. Untuk hari kedua sudah memulai mengerahkan unsur kapal yang memiliki sonar untuk mendetek di mana posisi kapal. Kemudian hari kedua pada saat itu kapal salah satu dari kapal sudah mendetek ada 2 titik lokasi yang memungkinkan objek itu panjangnya berkisar antara 50 sampai 60. Dan itu yang saat ini, hari ini memang sedang difokuskan di situ. Dan untuk memastikan memang kami membutuhkan perkuatan lagi dari TNI AL, dan TNI AL sedang mendatangkan dengan kekuatan yang ada di hidros dan juga kapal yang memiliki kemampuan untuk mendetek secara persis posisi kapal tersebut. Kita beralih ke informasi lain. Bandara Frans Seda di Kabupaten Sikan, Nusa Tenggara Timur ditutup imbas erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki di Flores Timur. Sejumlah penerbangan dari dan menuju Kabupaten Sika dibatalkan. Erupsi Gunung Lewatobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur dengan tinggi kolom abu 18.000 meter menyebabkan sebaran abu hingga ke Kabupaten Sika. Kondisi ini membuat Bandara Frans Seda Maumere ditutup, pemirsa. Sejumlah penerbangan dari dan menuju Kabupaten Sika akhirnya terpaksa dibatalkan. Para penumpang terpaksa melakukan jadwal ulang atau penerbangan reschedule tiket ya, di mana penumpang mengaku terpaksa ikut himbauan maskapai demi keselamatannya. Hingga saat ini masih belum ada informasi resmi dari otoritas Bandara Frans Seda Maumere terkait jangka waktu kapan penutupan bandara ini terus dilakukan, di mana saat ini status Gunung Lewatobi Laki-Laki masih berada pada level 4 atau awas. Dan hingga saat ini 3 bandara di wilayah Flores menutup bandaranya.
Rombongan polisi yang mengevakuasi korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terjebak dalam guyuran abu vulkanik pemirsa. Di lokasi yang tidak jauh, sejumlah mahasiswa KKN Universitas Nusa Nipah Maumere juga terjebak hingga mengalami sesak nafas. Oh, bisa buka ya? Oh, tidak bisa. Geri. Bisa abang geri. Itu dapat didapat tuh. 19 personel kepolisian dari Bidokes Polda NTT dan anggota Polres Flores Timur sempat terjebak abu vulkanik dan hujan kerikil saat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur ketika sedang bertugas. Mereka terjebak saat memeriksa kesehatan para pengungsi di daerah tersebut. Saat itu kondisi di sekitar Pasar Boru sangat gelap, ditutup awan panas serta debu tebal, membuat kendaraan mereka sulit melintas. Akhirnya butuh waktu 30 menit bagi mereka untuk keluar dari kawasan itu. Hal serupa juga dialami sejumlah mahasiswa yang tengah menjalankan program KKN di Desa Undek Dueng, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mahasiswa lari sambil berteriak minta tolong. Salah satu mahasiswa harus dibopong oleh rekannya karena mengalami sesak nafas. Rektor Universitas Nusa Nipah membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan para mahasiswa telah dievakuasi ke lokasi yang aman dan mendapat perawatan. Pada saat itu mereka sedang berada di lokasi pendataan di beberapa dusun di Desa Undek Dueng, dan pada saat mereka sedang melakukan pendataan itu terjadi letusan atau erupsi Gunung Lewotobi, sehingga mereka kemudian mengevakuasikan diri mereka secara mandiri, dan salah satu teman mereka memang dalam kondisi menderita asma. Sementara itu, Gunung Lewotobi laki-laki mengalami erupsi hingga Selasa pagi dengan 2 kali letusan dan tinggi 4.000 meter. Petugas pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki mengimbau warga tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 6 hingga 7 km. Warga juga diminta untuk tenang dan mengikuti arahan Pemda. Dari Flores Timur NTT, Jody Nura, iNews melaporkan. Ya, semoga erupsi di Lewotobi mereda ya. Kita ke informasi berikutnya. Seorang wanita penumpang kereta eksekutif Sancaka jurusan Yogyakarta-Surabaya Gubeng terluka pemirsa setelah kereta yang ditumpanginya dilempar batu oleh oknum tidak bertanggung jawab. Mata korban terluka terkena serpihan kaca kereta yang pecah. Viral di media sosial, seorang wanita menjadi korban aksi pelemparan batu ke kereta Sancaka eksekutif. Akibat kejadian ini, wajah dan leher wanita yang bernama Widya Anggraini alami luka. Bahkan mata korban terkena serpihan kaca yang pecah. Dalam insiden ini, ada penumpang lain yang juga terluka terkena pecahan kaca. Lewat keterangan di media sosial, pihak PT KAI menyatakan peristiwa terjadi saat kereta melintas di antara stasiun Klaten dan stasiun Srowot di Jawa Tengah. Setibanya di stasiun Solo Balapan, kedua penumpang diperiksa dan diobati oleh tim medis dan dibawa ke Rumah Sakit Triharsi. PT KAI juga sampaikan permohonan maaf dan tidak menoleransi segala bentuk vandalisme terhadap kereta api. PT KAI akan menyelidiki pelaku vandalisme dan pelaku bisa dikenakan sejumlah pasal dengan ancaman penjara paling lama 15 hingga 20 tahun. PT KAI memohon masyarakat tidak melakukan aksi vandalisme ke kereta api apapun alasannya, karena dampaknya berbahaya bagi perjalanan kereta api.